Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan rangkuman dari materi 1 statistik ekonomi. Nah, statistik kita kumpas tuntas. Apa itu istilah statistik? Statistik adalah kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Lalu yang kedua diartikan sebagai statistik sampel. Dan yang ketiga adalah suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data, penelitian, dan lain-lain. Pada dasarnya statistika ini menjadi bagian dari ilmu matematika yang secara khusus membahas tentang bagaimana cara-cara pengumpulan, analisis, sekaligus penafsiran data. Kata statistika ini berasal dari bahasa Inggris, yakni statistics, yang tentunya berbeda ya dengan statistik. Sebagian besar konsep dasar dari ilmu statistika ini menggunakan asumsi teori probabilitas. Nah, berhubung statistika ini menjadi ilmu pengetahuan, maka tentu saja akan terdapat beberapa istilah bahasa asing seperti unit sampel, probabilitas, populasi sampel, dan lainnya. Pengertian statistika telah berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan yang diperlukan dalam masyarakat. Pada awal perkembangan statistik mempunyai pengertian suatu kumpulan angka-angka. Tetapi pengertian kumpulan angka-angka, data kuantitatif bukan sebagai statistik dalam arti metode ilmiah yang dapat digunakan dalam personal ekonomi. Karena data atau angka-angka tersebut belum berbicara perkembangan selanjutnya statistika diartikan sebagai suatu metode, sehingga pengertian statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Apa pentingnya statistik? Mengapa perlu dipelajari? Di dunia tidak ada yang pasti, ada dugaan atau estimasi, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen, ingin mengetahui pola hubungan, ingin mengetahui studi kelayakan, ingin mengetahui yang akan datang, dan ingin mengambil kelompok informasi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan, ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisa standar, kualitas produksi, dan kompetensi. Teknik-teknik statistika yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara luas oleh berbagai bidang ilmu seperti pemasaran, akuntansi, produksi, dan lain-lain. Tetapi secara umum pemahaman dan penggunaan alat-alat statistika diperlukan untuk membantu. Yang pertama, untuk menjabarkan dan memahami suatu hubungan. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengukur tingkat perubahan. Ada 4 poin penting yang ada di statistik atau bisa disebut komponen statistik. Yang pertama yaitu ada data pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga ada kesimpulan, dan yang keempat ada angka-angka. Statistik berisi data statistik berhubungan dengan angka-angka, ada proses pengumpulan dan pengolahan data dalam statistik. Data yang didapat kemudian dianalisis, kegiatan penarikan kesimpulan membuat keputusan. Lalu apa peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ilmiah, dalam ilmu pengetahuan, alat menghitung besar anggota sampel yang dipungut dari sebuah populasi sampai jumlah sampel yang diharapkan akan cepat didapat pertanggungjawabannya. Alat guna menguji validitas dan rehabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut dipakai dalam penelitian. Sebagai kiat untuk menyiapkan data sampai data lebih gampang diakses, contohnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Alat untuk meneliti data laksana menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian. Lalu pembahasan selanjutnya ada manfaat statistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Feni. Manfaat statistik menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, membuat rencana dan ramalan, mengatasi berbagai perubahan, membuat keputusan yang lebih baik, membantu mengobservasi dalam memakai sampel sehingga riset dapat bekerja secara tepat guna dengan hasil cocok yang diharapkan dengan objek yang hendak diteliti. Membantu observasi untuk menyimak data yang sudah terkumpul sampai peneliti dapat memungut keputusan yang tepat. Membantu menganalisis untuk menyaksikan ada tidaknya perbedaan di antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lainnya atas objek observasi yang diteliti. Membantu penelitian untuk menyaksikan bahwa terdapat atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang saling berkaitan.
membantu peneliti dalam menciptakan prediksi guna waktu yang bakal datang di masa depan, membantu peneliti dalam mengerjakan interpretasi atas data yang terkumpul. Fungsi statistika: 1. Bank data. 2. Alat quality control, alat analisis, pemecahan masalah, dan membuat keputusan. Statistik mencerminkan data dalam format tertentu, misalnya berbentuk numerik atau variabel. Statistik ialah teknik untuk menciptakan perbandingan data. Statistik bisa memperluas empiris diri sendiri. Statistik bisa diukur besarnya dari sebuah kondisi. Statistik bisa dinilai sebuah hubungan. Contoh penggunaan statistik akuntansi. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Keuangan. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earning ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Pemasaran marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Tujuan statistik: sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal, mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu, mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan, membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, membantu proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang, memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih mudah dipahami. Contoh penggunaan statistik: pertanian, industri, psikologi, manajemen, ekonomi, dan kesehatan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang statistika ekonomi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anindita Mariska. Statistik manajemen terbagi menjadi 2 poin penting, yaitu data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen dan administrasi perusahaan. Isi dari 2 poin tersebut yaitu merencanakan program pelayanan pelanggan, menemukan alternatif penyelesaian masalah pelangganan, melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Ruang lingkup statistik terbagi menjadi 5, yaitu statistik, statistika deskriptif, statistika inferensial, statistika parametrik, dan statistika non-parametrik. Jenis-jenis statistika terbagi menjadi 4, yaitu ada statistika deskriptif. Kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Statistik inferensial merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Kegiatan statistika deskriptif dimulai dari pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyajian data. Statistika induktif inferensi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah suatu kegiatan dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Statistika ekonomi akan membahas statistika deskriptif yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dalam bentuk grafik dan tabel, serta menganalisa berdasarkan perusahaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang menjadi objek penelitian. Hubungan penelitian dan statistika terdiri dari masalah, hipotesis, menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menjanjikan data, menganalisa data, dan mengumpulkan kesimpulan. Penutup. 1. Statistika merupakan suatu ilmu yang menyampaikan kegiatan, mengumpulkan, menata, menyajikan, dan menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan kesimpulan. 2. Statistika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu, menjabarkan, dan memahami suatu hubungan, mengambil keputusan yang lebih baik, mengukur tingkat perubahan. 3. Statistika dapat dibedakan menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif inferensial. 4. Saat ini penyelesaian statistika dapat menggunakan peralatan komputer dengan berbagai pilihan software. Dapat kita simpulkan dari materi statistika ekonomi ini, statistika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisa ekonomi modern dengan menggunakan data dan teknik statistik
Kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan memprediksi tren ekonomi di masa depan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 statistika ekonomi ini. Bila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.